dan aku sebenarnya business development. Jadi sebenarnya bukan aku yang lihat CV, tapi klien aku yang lihat CV. Jadi itu klien aku tuh mostly tuh lebih ke HR manager, recruiter, dan segala macam. Jadi aku tuh bantu mereka buat cari-cari kandidat yang mereka butuhkan kayak gitu sih. Jadi aku sebenarnya juga banyak banget ngerti nih mereka sebenarnya di CV ini lihat apa kayak gitu. Jadi dan banyak banget juga hal yang aku pelajari karena dulu tuh aku juga pertama kali masuk ke Taiwan sebagai student juga, dan CV aku bisa dibilang aku lihat CV pertama aku tuh kayak kurang banget gitu. Dan sekarang maksudnya it's not the perfect one, bukan yang paling sempurna, tapi mungkin ya hopefully ya hari ini aku bisa bantu kalian buat bawa pelan-pelan lah ya gitu, kira-kira CV kalian tuh apa aja sih yang perlu diperbaiki kayak gitu. Nah tapi sebelum aku cerita soal CV, aku juga pengen cerita tentang perjalanan aku di Taiwan. Aku juga sebenarnya di Taiwan udah menetap selama 9 tahun. Jadi mungkin kelihatannya banyak banget ya, tapi aku juga lulusan universitas which is 4 tahun dan kerja udah 5 tahun kayak gitu kan ya. Aku juga start mungkin seperti Chicken Clean. Aku juga dari Tokyo University which is dari Taichung. Jadi aku sebenarnya juga bukan orang Taipei gitu ya. Aku dulu di Taichung juga lumayan lama, 4 tahun sebagai student di jurusan Industrial Engineering atau Teknik Industri gitu. Lalu kemudian saya pindah ke Taipei untuk kerjaan pertama saya gitu sebagai project engineer. Lalu sekarang bekerja sebagai business development di Kick seperti yang tadi aku jelaskan gitu ya. Mungkin kalian kalau misalnya mau connect aku di LinkedIn gitu, mungkin kalau misalnya nanti later setelah acara ini ada pertanyaan-pertanyaan atau pengen ngobrol aja, feel free to reach me ya buat nanti melalui LinkedIn gitu. Ya tapi sebelum aku jelasin soal CV, aku juga pengen sharing. Jadi sebenarnya puji Tuhan aku sudah menetap lama di Taiwan dan aku baru dapat PRC aku juga nih bulan April kayak gitu. Jadi aku pengen jelasin juga nih sebenarnya perjalanan aku dari aku awal struggle-nya apa dan juga kira-kira hal apa aja sih yang membuat aku bisa sampai di titik ini gitu. Aku bisa bilang aku ini orang yang masih belajar juga. Aku bukan udah sampai di impian aku gitu, tapi ini semua prosesnya aku jalanin kayak gitu. Jadi banyak ya. Jadi I think ini semua relate karena maksudnya kita sama-sama berproses dan aku juga been through that proses gitu ya. Jadi aku udah 4 tahun kuliah, 2 tahun kerja di perusahaan pertama dan sekarang di perusahaan Kick udah sekitar 2,5 tahun juga. Jadi aku start datang ke Taiwan sebenarnya kalau ditanya kenapa sih kamu datang ke Taiwan dan kenapa sih jurusan Industrial Engineer, sebenarnya aku tuh gak ada alasan spesifik kenapa aku mau jurusan teknik industri. Sebenarnya aku tuh sukanya arsitek, sukanya gambar, atau mungkin dulu tuh aku bahkan pas SMA tuh mimpinya tuh pengen jadi animator karena aku suka ilustrasi dan aku suka gambar segala macam. Tapi in the end aku bisa dari sini. Aku bahkan tuh nggak nyangka aku bisa sekolah di luar negeri gitu, bisa di Taiwan. Dan kenapa? Karena sebenarnya mungkin dorongan orang tua juga ya. Mereka selalu ngerasa kayak Mandarin itu adalah bahasa yang paling penting dan ya mereka benar, Mandarin itu penting. Dan aku dari kecil tuh paling nggak mau belajar Mandarin, tapi mereka mau suruh belajar Mandarin gitu, which is ke China atau ke Taiwan. Tapi aku memilih buat datang ke Taiwan karena mungkin country-nya lebih terbuka lah ya. Kita tahu kalau di China mungkin ada restriction gitu, tapi menurut aku juga satu hal yang baik. Aku bisa ada di sini, belajar banyak hal juga. Dan in the end, maksudnya juga sampai sekarang pun Mandarin aku belum sempurna juga gitu. Aku masih banyak belajar dan masih kalau misalnya bisa dibilang sama orang lokal juga mungkin masih agak sulit gitu ya. Karena orang lokal pasti kan ya mereka native dan aku masih belajar kayak gitu. Ini beberapa gambar aku gitu ya di sini ketika aku lulus. Ini dengan teman jurusan aku. Ini komunitas Indonesia yang ada di Tokyo University, waktu itu lumayan banyak juga. Dan aku mendapatkan kesempatan buat pertukaran pelajar waktu itu ke China. Orang tua aku pengen aku ke China, tapi aku nggak mau. Tapi Indian aku dapat kesempatan juga nih buat pertukaran pelajar ke China melalui universitas ini. Gitu. Lalu setelah lulus kuliah, aku mendapatkan kerjaan pertama aku sebagai project engineer di perusahaan Taiwan sebenarnya. Jadi ini aku pas masuk perusahaan ini tuh aku paling muda di situ. Dan orang-orangnya semua orang Taiwan, which is juga sangat sulit gitu karena pas aku diwawancara tuh pakai bahasa Inggris. Dan pas masuk ternyata 80% tuh pakai Mandarin gitu. Pas meeting, pas telepon supplier dan segala macam gitu. Jadi aku lebih sebenarnya juga lumayan susah lah ya di sini gitu, dan aku udah kerja di sana 2 tahun. Dan ya puji Tuhan aku ketemu banyak orang-orang hebat juga di situ dari berbagai negara karena bos kita sebenarnya juga dari luar negeri, orang UK seperti itu. Dan aku belajar banyak banget juga di sini. Dan setelah itu aku ada di Kick sekarang sebagai business development, dan aku juga happy banget gitu di sini. Aku banyak banget berkembang, belajar hal baru.
karena transisi dari project engineer ke business development itu satu hal yang berbeda. Apalagi aku jurusan teknik kan, harusnya kerjaan pertama aku tuh lebih sesuai dengan jurusan aku. Tapi aku tuh sejujur nggak merasa apa ya, tadi mungkin Cini bilang kosong gitu rasanya. Jadi aku ngerasa aku harus leave gitu. Mungkin nyaman, mungkin semua stabil, tapi bukan something yang aku mau gitu. Karena aku pengen cari value aku sebenarnya apa, kayak gitu sih. Dan itu juga mungkin nanti relate ya ke bagian CV. Ini cake juga dari Taiwan buat ke Indonesia untuk attend satu conference. Pernah jadi pembicara juga, dan ini ya ini semua orang-orang di cake saat kita waktu itu sempat peresmian, karena nama kita dulu sebenarnya Cake Resume, dan kita rubah ke cake karena kita nggak mau fokus ke resume doang, tapi kita mau fokus ke job platformnya, seperti itu. Setelah aku jalanin selama 4,5 tahun bekerja gitu ya, aku sebenarnya nggak pernah ada kepikiran mau aviasi sebenarnya, jujurnya. Karena aku tuh sebenarnya selalu membayangkan diri aku datang ke Taiwan, pengen belajar Mandarin, dan setelah lulus, ya udah mungkin aku bakal kerja 1-2 tahun aja. Pasti banyak banget yang mikir kayak gitu, ya kan? Karena aku tahu gitu, maksudnya dalam hati kita nggak bisa membayangkan tinggal di Taiwan lama, tapi satu sisi Taiwan nyaman juga gitu. Dan menurut aku satu keputusan itu sebenarnya tergantung dari diri kalian. Emang bener kata Ci Kathleen tadi, nggak ada jawaban yang benar atau yang salah. Itu either ketika kalian mau berani memutuskan atau enggak gitu. Dan kalian harus ada pertimbangan, dan setiap pertimbangan itu pasti ada pro and cons-nya gitu kan ya. Dan mungkin saat ini, to be honest, jujur aku juga belum bisa ngambil keputusan buat aku mau balik ke Indonesia kayak gitu. Dan kenapa? Nanti aku mungkin jelasin di belakang. Dan pada akhirnya aku juga ternyata aku berkesempatan buat dapat MPRC kayak gitu. Dan nanti mungkin aku ada lebih teknikal lah ya, aku ada syarat-syaratnya beberapa, mungkin teman-teman kalau yang masih student atau mungkin yang OTW gitu mau MPRC bisa nanti catat juga kayak gitu sih. Nah mungkin teman-teman semua mungkin merasa, wah kok kayaknya lurus-lurus banget ya, aku dari datang kuliah 4 tahun, habis itu dapat kerja di Taipei, dan juga akhirnya masuk ke perusahaan sekarang gitu. Mungkin kelihatan lancar, kelihatan wah aku ini udah sampai di posisi ini, tapi sebenarnya aku tahu kita sebagai foreigner itu nggak pernah lari dari namanya struggle, dari namanya perjuangan ya kan. Dan aku tuh ingat banget, jadi sebenarnya aku punya adik gitu ya, dan adikku tuh sebenarnya 2 tahun di bawah aku, dan dia tuh sebenarnya sekolah kuliah di Indonesia gitu, dan dia belum pernah ke luar negeri gitu kan ya. Dan papaku tuh selalu encourage dia buat keluar juga, karena dia maksudnya dari orang tua aku tuh sendiri maksudnya melihat kita, dan aku percaya melihat kalian juga gitu ya, pasti orang-orang di Indonesia pasti ngelihat kita ini berubah banyak banget ke arah yang lebih baik gitu. Kita banyak bertumbuh, banyak belajar, karena sebagai perantau hidup sendiri di negara orang yang bahasanya nggak ngerti gitu, pasti luar biasa susahnya gitu. Dan nggak ada biaya satupun yang bisa membayar pengalaman ini gitu loh. Dan ini tuh menjadi satu proses bagi aku juga, karena saat aku masuk jurusan di Taiwan itu, aku tuh full Mandarin gitu. Aku datang ke kelas pertama, semua orang Taiwan satu kelas, dan Laosenya ngajar, bahkan sampai aku lulus pun aku tuh nggak pernah ngerti Laosenya ngajarin apa. Jadi bisa bilang kayak, kamu tuh kuliah dapat apa? Dapat Mandarinnya doang gitu. Tapi secara ilmu, jujur aku tuh nggak banyak dapat. Tapi balik lagi ke tujuan aku sih sebenarnya. Aku tuh mungkin nggak terlalu fokus ke studinya ya. Mungkin ada orang yang pengen fokus ke studinya, tapi aku tuh pengen fokus ke Mandarinnya kayak gitu. Dan ini ujian yang sempat aku ketemu dari file-file foto aku. Ini termasuk lebih bagus nih, 66 gitu. Dulu tuh pernah 30, pernah 20 gitu. Dan ini aku ingat banget, ini slide-nya kayak gitu. Dulu aku print, dan aku di kelas aku ada 5 orang Indonesia, jadi kita belajar bareng-bareng. Kita translate satu-satu. Dan aku ingat banget setiap start semester kita tuh datang ke Laosenya ke depan. Laos, masih whiteboard, kita ini orang luar. Kita boleh pakai bahasa Inggris gak? Ada yang bilang kayak enggak lah, kan kalian harus sama, kalian kalau ke Taiwan ya kalian belajar Mandarin lah kayak gitu. Tapi ada juga yang mungkin baik ya, tapi aku rasa 70-80% mereka nggak kasih sih gitu. Jadi kita harus berjuang sendiri gitu untuk di sini gitu. Jadi mungkin tadi ada pertanyaan ya, kalau misalkan gimana kita bisa compete dengan orang-orang Taiwan, yang menurut kita fokus dengan value kita sendiri sih. Kita jujur, orang-orang Taiwan itu melihat orang Indonesia itu dari pengalaman aku ya, mereka tuh orangnya rajin, itu orangnya kerja keras, dan mungkin orang-orang Taiwan yang kayak mereka bisa bahasa mereka sendiri, ya udah mereka santai, mereka bisa lo ujian. Dan to be honest, dari 5 orang Indonesia aku yang di kelas itu, kita semua top 10 gitu. Karena dibanding maksudnya orang-orang Taiwan, karena kenapa? Maksudnya kayak kita ini tahu, kita ini punya kekurangan, tapi kita
punya satu semangat gitu buat kita bisa berjuang lebih daripada orang-orang tersebut gitu. Dan aku tahu semua perjalanan ini nggak mudah, tapi aku dan teman-teman aku juga kita sama-sama berjalan dengan penuh dengan komitmen dan juga konsistensi kayak gitu. Dan ini mungkin kita naik turun juga, kadang-kadang kita lelah, kadang-kadang kita kayak aduh, aku ingat banget tahun ketiga kita lagi belajar bareng-bareng gitu ya, dan mikir apa kita beda jurusan ya apa kita pulang ya, kayak benar-benar kita tuh mungkin sedesperate itu karena kita capek banget gitu. Tapi aku punya prinsip dalam hidup, ketika aku memulai sesuatu aku nggak akan pernah sebutkan kata-kata menyerah gitu. Aku harus selesaikan sampai akhir apapun itu gitu. Meskipun proses susah, dan aku harus punya purpose yang jelas buat aku kalau misalkan in the end aku mau keluar dari ini gitu. Tapi ketika aku udah masuk, aku punya komitmen dan aku jalannya sampai selesai gitu. Dan mungkin kalian mikir, wah saya kuliah enak banget ya dapat kerja dari Taichung ke Taipei. Tapi proses sebenarnya gak mudah. Aku juga butuh 6 bulan loh. Bayangin 6 bulan nganggur setelah kuliah, bengong-bengong di kamar, seberapa stresnya. Kalian mikir mau balik Indo atau enggak, biaya terus berjalan. Dan to be honest juga, maksudnya keluarga aku juga bukan dari keluarga yang berada banget gitu. Jadi aku juga harus struggle, harus cari side hustle, cari ini buat memenuhi lah gitu kebutuhan hidup aku sambil cari kerja. Dengan aku sendiri juga nggak tahu apakah jurusan teknik industri ini menjadi karir yang pengen aku capai kayak gitu. Dan melihat dari teman-teman mungkin ada yang let's say nih dari internship, mungkin dari mereka masih kuliah, mereka internship terus habis itu langsung dapat kerja, atau bahkan pas sudah lulus langsung dapat pekerjaan kayak gitu kan. Sedangkan aku tuh lama banget, itu aku inget banget, aku sampai datang ke Taipei itu kayaknya 2-3 kali wawancara. Pernah juga aku wawancara, masuk ke kursi wawancara, ngobrol sama orangnya, terus orangnya tiba-tiba bilang, oh kamu orang luar ya? Sorry kita nggak bisa terima orang luar. Terus kayak, kenapa kamu nggak lihat CV aku gitu. Tapi itu yang terjadi gitu sih. Tapi yang jelas aku encourage kalian juga tetap berjuang. Menurut aku nggak ada salahnya juga gitu buat coba-coba. Dan ya puji Tuhan sekali lagi aku dapat pekerjaan aku sebagai project engineer gitu. Dan tadi mungkin aku mention juga project engineer ini sebenarnya lebih, aku tuh di kantor, aku lebih banyak kontak-kontak supplier buat daerah Taiwan, daerah China, buat kira-kira bikin satu produk buat klien kita yang ada di Eropa kayak gitu. Dan itu aku mostly ngobrol sama orang-orang Taiwan, dan aku dituntut buat ngerti secara technical engineer. Sedangkan aku tuh nggak ada kemampuan, balik lagi, aku di kuliah nggak belajar apa-apa rasanya gitu. Tapi aku tuh berusaha buat show them gitu, kasih tahu ke manajer aku, ke kolik-kolik aku tuh punya satu hal yang lebih. Mungkin ketika aku secara teknikal nggak bisa, aku secara bahasa nggak bisa, tapi aku tuh bisa bantu kalian manage satu project kayak gitu. Dan saat itu ada beberapa project yang lumayan complicated, aku jadi inisiatif buat bantu mereka bikin semacam kayak flow-nya dan segala macam, dan akhirnya project itu berjalan dengan lancar kayak gitu. Dan itu menjadi satu pelajaran buat aku, meskipun project engineer pekerjaan pertama aku ini bukan pekerjaan impianku gitu, tapi aku belajar sesuatu kayak gitu. Dan menurut aku, karena aku tahu apa yang aku nggak gitu suka, jadi aku tahu apa yang sebenarnya aku cari gitu, apa yang aku suka gitu. Jadi menurut aku, untuk yang pertama kali gitu mau cari pekerjaan atau gimana juga jangan takut gitu untuk coba apakah ini pekerjaan yang kalian cari atau enggak, karena eventually kalian pasti akan belajar sesuatu dari pilihan kalian itu. Dan aku tetap percaya sama prosesnya, sehingga aku berjalan 2 tahun untuk pekerjaan yang aku nggak gitu suka, itu susah juga gitu loh. Dan pekerjaan selanjutnya aku tuh dapat kesempatan juga, aku kebetulan aku lihat ada lowongan juga, dan aku sebagai business development, aku ini sebenarnya lebih hubungkan antara cake dari Taiwan ke Indonesia kayak gitu. Jadi klien-klien aku mostly di Indonesia, dan dari sini tuh sebenarnya ketika aku di perusahaan sebelumnya, aku tuh sempat mikir aku tuh pengen balik ke Indonesia, tapi aku tuh belum rela, dan aku belum tahu alasan aku tuh mau balik ke Indonesia tuh apa, dan kenapa aku mau stay di Taiwan. Dan ketika aku mau coba satu pekerjaan ini lagi, aku tuh mulai mataku terbuka gitu, karena untungnya aku mendapatkan kesempatan juga, mungkin mirip-mirip ya kayak Ci Catherine gitu. Aku sering balik Indonesia juga buat project gitu. Aku bahkan pernah jalanin project waktu itu perusahaan kita dengan satu perusahaan besar gitu, dan aku balik Indonesia kayak 3 bulanan ada kali gitu, terus habis baru balik ke Taiwan kayak gitu. Aku ketemu orang-orang hebat gitu sebagai di sini, dan ini menjadi satu pelajaran buat aku sih. Jadi ketika aku di Indonesia, aku tuh kerja di kantor Indonesia dan aku mantau environment-nya apakah ini aku mau. Dan to be honest emang iya gitu, kayak Ci Catherine bilang gitu, semua servisnya enak gitu, kayak
aku tiap minggu bisa pergi mijit dengan murah gitu kan. Bisa lagi refleksi gitu. Terus tapi transportasinya ya ampun luar biasa gitu. Rumahku di Jakarta Barat, mungkin kalau orang Jakarta tahu, dan kantornya itu di daerah Grand Indonesia situ. Nah, aku mikir, aduh kalau naik mobil juga macet dan mahal gitu, maksudnya kan harus bayar parkir segala macam, terus juga terbatas. Tapi naik transportasi umum aku pernah nyasar gitu kan. Ya aku bingung banget gitu. Tapi untungnya aku akhirnya diskusi, oh karena aku dari Taiwan aku kerja work from home aja. Tapi wah jadinya ketika aku required buat datang ke office, aku tuh stres banget. Aku nggak bisa bayangin kalau tiap hari aku datang ke kantor kayak gitu gimana gitu kan. Jadi setelah dari itu aku balik ke Taiwan, aku coba melihatlah dua sisi ini gitu, dan aku akhirnya memutuskan kalau aku someday balik ke Indonesia, aku mungkin gak akan bekerja sebagai karir gitu. Aku pengen berkarir terus di Taiwan, dan aku pengen belajar serap-serap ilmu di Taiwan sampai ketika aku udah matang, mungkin aku bisa buka bisnis sendiri dan udah berjalan, baru aku bisa memutuskan aku pulang Indonesia kayak gitu. Jadi karena aku masih mau belajar dari karir, dari korporat, dari perusahaan, jadi aku stay di Taiwan for now kayak gitu sih. Jadi aku mencoba buat menggambarkan satu framework dari diri aku gitu, kira-kira kenapa aku mau di Taiwan tanpa stres gitu ya. Maksudnya ada sih stresnya, maksudnya selama bekerja gitu, tapi tanpa kepikiran tentang APRC gitu ya. Maksudnya ternyata aku tuh pernah iseng kayak di awal tahun ini aku coba telepon ke imigrasi, apakah aku udah eligible gitu buat APRC, dan ternyata mereka bilang udah oke kayak gitu. Puji Tuhannya aku akhirnya dapat APRC aku gitu bulan April, dan sebenarnya aku jujur maksudnya terharu juga sih pas aku dapat ini, karena aku lihat kartu ini jadi satu saksi perjuangan aku selama aku di Taiwan kayak gitu sih. Karena mungkin aku nggak menunggu APRC ini ya, jadi aku not fokus, bukan fokus ke APRC-nya, tapi aku fokus sama prosesnya satu demi satu gitu. Dan pada akhirnya tiba-tiba aku bisa gitu apply kayak gitu sih. Dan mungkin tau lah persyaratannya mungkin sulit dan segala macam. Pas aku proses pendaftaran juga aku banyak banget konsultasi dengan finance, karena kan secara gaji juga harus sesuai segala macam, terus secara tahun juga harus sesuai, dokumen-dokumen yang mungkin sulit didapatkan. Dan tapi Indian ya aku karena proses perjalanan aku sama 4 tahun tadi, 9 tahun tadi gitu, aku bisa dapetin kartu ini gitu sih. Boleh taruh di pikiran kalian, kalian akan mendapatkan ini satu saat, tapi fokus dari prosesnya juga, nikmati setiap prosesnya gitu. Mungkin sulit, mungkin complicated, tapi akan beda rasanya ketika kalian dapetin ini gitu. Dan aku tuh mungkin tadi kepikirannya satu hal ya, ada yang pernah baca buku Atomic Habit? Yes. Ya, jadi ada satu bagian, aku belum baca selesai, tapi aku ingat banget di bagian awal tuh ada yang bilang habit itu dibangun ketika kalian 1% tiap hari gitu kan ya. Improving 1% gak harus tiba-tiba wow 100%, atau kalian misalnya besok kalian lakukan 100% tapi besoknya 0% lagi, buat apa, percuma gitu. Jadi ada konsep seperti es batu gitu. Es batu itu meleleh ketika dia udah 1 derajat kalau nggak salah ya. Please correct me if I'm wrong, tapi ini aku ingat. Jadi es batu itu akan tetap solid. Dia misalnya -10, -9, -8, -7 akan tetap keras, tapi dia berturun satu persatu sampai dia 1 derajat dia akan mulai meleleh gitu. Jadi menurut aku pelan-pelan, step by step lah ya gitu. Kalian enjoy proses kalian di posisi sekarang, dimanapun apapun situasi kalian. Aku percaya itu bukan satu keputusan yang salah, bukan satu jalan yang salah, gak ada jalan yang salah dan benar. Tapi yang penting ketika kalian konsisten dan proses ya, itu akan bisa membuahkan hasil kayak gitu. Nah, mungkin untuk bagian sharingnya udah gitu ya. Aku mungkin mau kasih juga beberapa lebih teknikal lah ya gitu. Jadi ini mungkin syarat APRC yang aku catat dari ketika aku telepon imigrasi saat itu gitu. Dan ini aku pakai ketika kemarin gitu sih. Mungkin ada beberapa hal yang sulit buat kalian capai, mungkin ada beberapa dokumen atau mungkin persyaratan yang kalian mungkin complicated buat dapat itu juga. Mungkin bisa dikonsultasikan mungkin ke Kisun gitu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa tanya ke mereka, karena kayaknya setahu saya APRC ini tiap tahun tuh berubah-ubah. Contoh nih, dulu tuh kayaknya nggak perlu SKCK ya. Iya, dulu tuh nggak perlu SKCK Indonesia. Tapi sekarang tuh dibutuhkan gitu, dan ini menurut aku ini paling ribet. Jadi kalian harus prepare matang-matang sih gitu. Jadi menurut aku apply di Indonesia, habis itu kirim ke agency buat translate dan segala macam kayak gitu sih. Dan ya ada biaya pendaftaran ini juga, dan durasi prosesnya juga. Dan perhatikan juga nih ada expirednya. Misalnya kalian daftar SKCK Taiwan nih, expired 3 bulan. Ketika kalian apply nih atau surat bukti kerja itu expired 1 bulan kayak gitu. Dan ya syarat utama tuh ini sih, kembali lagi buat yang blue collar, buat yang S1, S2, atau mungkin yang udah stay di Taiwan selama 4 tahun. Dulu 5 tahun, sekarang 4 tahun gitu. Jadi sekarang bisa gitu.
lebih enak. Dan selama kalian tinggal tuh harus nggak boleh lebih dari 183 hari, kalau nggak akan reset lagi kalau nggak salah ya gitu. Dan ini penghasilan UMR-nya juga ini tergantung sih. Untungnya kemarin aku apply itu sebelum bulan 5, jadi masih tergantung dari UMR yang tahun lalu gitu. Sedangkan tahun lalu aku nggak salah 28.000 ya, nggak salah 28.000 kali 2 kali 12 berarti. Dan ini tuh kali 12 ini maksudnya bukan per bulan ya. Tadi mungkin ada yang tak pikir aduh gaji tinggi banget, tapi ini termasuk bonus. Pokoknya yang setahu saya gitu, mungkin correct me if I'm wrong nanti Jason ya, itu yang taxable sih. Kalau dibulatin berapa? Dibulatin aku lupa, ada 686.000 sekian setahun. Itu per tahun ya? Per tahun waktu itu saya ya gitu. Dan waktu itu dihitung dari UMR yang tahun kemarin. Kayaknya kan ada koma-koma di belakangnya gitu ya. Jadi gitu sih. Dan itu termasuk Nyencong atau atau THR kayak gitu, dan bisa dimasukin ke dalam sih gitu. Yes, nggak harus per bulan. Karena kan kadang-kadang ada yang gajinya kali 12, ada yang kali 14 dalam 1 tahun kayak gitu kan. Jadi itu perlu perhitungan juga sih gitu. Nah, untuk APRC nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti feel free nanti pas Q&A. Aku langsung lanjut aja untuk ke basicnya ya gitu ya. Mungkin tentang CV, aku pasti dari kalian semuanya pasti punya CV dong gitu kan. Itu jadi satu key yang penting karena CV itu kan satu impression pertama lah ya gitu. Ketika kalian maksudnya tertarik dengan satu perusahaan gitu, dan perusahaan ini pengen kalian buat tertarik dengan kalian, ya kalian harus punya impression yang baik. Dan jangan bayangkan kayak aku udah buat CV yang bagus nih, tapi gimana kalau misalnya yang apply 100 gitu, kalian harus lebih baik daripada 100 orang tersebut. Itu yang susah gitu kan ya. Jadi menurut aku CV itu benar kata Cinya ini tadi, itu tuh kita orang tulis dalam kertas gitu. Jadi menggambarkan siapa kita dan apa yang sebenarnya kita pengen capai. Secara profesional ya, jangan tulis hal-hal yang nggak gitu relevan. Misalnya kayak aku hobinya apa gitu, aku hobinya masak, aku hobi traveling, itu kan kayak mungkin nggak relate ya dengan apa yang kalian apply kayak gitu. Jadi tulis sesuatu yang relatable kayak gitu. Dan mungkin dari ini mungkin aku satu gambaran ya buat mencari kerja gitu ya. Of course prosesnya kalian harus tahu dulu profesi yang kalian inginkan itu apa, dan setelah itu kalian akan persiapkan CV kalian, dan setelah itu apply lewat job platform yang kalian percayai gitu ya. Mungkin di Taiwan bisa lewat ini LinkedIn, Linksys atau Kick, atau mungkin di luar lain mungkin ada Workday, ada di Indonesia mungkin ada Glints, ada Jobstreet dan segala macam, banyak banget bisa kalian explore dan wawancara. Dan of course terakhirnya semoga kalian bisa mendapatkan offering pekerjaan yang kalian mau kayak gitu. Tapi ya balik lagi ke hari ini aku pengen jelaskan tentang CV seperti itu. Nah ini ada beberapa format CV yang aku selama ini pelajari gitu ya. Mungkin ada yang secara kreatif atau mungkin straightforward. Menurut aku nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi buat aku yang bekerja secara profesional, aku lebih menyarankan untuk fokus ke yang straightforward kayak gitu. Untuk ada yang menanya mungkin kayak perlu foto atau enggak sih gitu. Menurut aku itu fleksibel sih. Menurut aku di Indonesia kalau nggak salah tuh mereka penting buat foto. Tapi kalau di Taiwan, ketika mungkin kalian orang luar gitu ya, lebih baik maksudnya nggak usah taruh foto gitu, karena biarkan isi CV kalian itu yang menjadi fokus para recruiter, bukan siapa diri kalian gitu sih. Maksudnya bukan siapa, maksudnya kayak secara looks gitu. Karena kita nggak pernah tahu mereka seperti apa filternya. Dan kalau misalnya kalian bekerja secara kreatif itu apa sih? Misalnya content creator, mungkin videographer, fotografer, mungkin bisa buat lebih berwarna dan menunjukkan kalau kalian ini punya sense of creativity yang baik. Format CV ini terbagi ada beberapa poin gitu ya. Yang pertama, ATS friendly. ATS itu apa sih? ATS itu kepanjangan dari Applicant Tracking System. Jadi setiap job platform, kalau dari sisi recruiter itu tuh kita ada namanya ATS kayak gitu. Jadi kita dapat CV banyak banget, bisa 100, 200 dan segala macam. Mereka tuh kadang ada ATS yang pakai AI gitu. Jadi mereka nggak lewat recruiter, mereka langsung filter, langsung ketika kalian nggak memenuhi langsung di reject gitu. Jadi kadang yang reject kalian itu bukan manusia gitu. Jadi make sure CV kalian itu ATS friendly. Dan gimana caranya nanti aku jelaskan. Aku mostly juga pakai AI gitu buat bantu cek apakah ini udah ATS friendly atau enggak kayak gitu. Dan harus dalam format PDF lebih baik. Jangan pakai Word karena enggak nanti berantakan formatnya ketika di save di tempat lain. Jangan pakai image itu karena nanti bisa blur dan maksudnya beda banget lah gitu filenya, karena ada beberapa recruiter yang emang nggak bisa support file lain selain PDF. Harus singkat padat jelas, maksimal menurut aku 2 halaman sih. Kenapa sampai 2 halaman? Karena aku personally juga 2 halaman. Karena aku rasa aku pengen tulis apa yang aku achieve aja gitu. Kayak
jangan sampai jumlah halaman membatasi namanya konten isi kalian kayak gitu. Jadi kayak nggak apa-apa 2 halaman, tapi maksimal lah ya 2 halaman, jangan berlembar-lembar. Kecuali kalian udah experience-nya banyak banget gitu. Dan masukkan hal-hal yang relevan. Jangan tulis hal-hal yang kayak tadi, misalnya hobi masak gitu. Padahal kalian kerja mau jadi marketing ya, kalian mau marketing ambil masak atau gimana gitu kan ya, kayak nggak bisa gitu sih. Untuk elemen-elemennya, ini ada beberapa, nanti aku breakdown satu-satu lah ya gitu ya. Di sini tuh ada pertama contact information. Mungkin kalian merasa kayak kenapa aku harus tulis tentang informasi aku sendiri gitu. Menurut aku ini penting karena kadang-kadang mungkin ada recruiter yang lihat ini CV bagus, tapi mereka nggak tahu email dan nomor telepon mereka gimana. Jadi akhirnya nggak bisa dihubungi, kan sayang ya gitu. Jadi ini jangan miss. Dan kalau misalkan kalian punya akun LinkedIn, aku sarankan boleh tulis gitu. Dan untuk kalian pencari kerja, aku sangat menyarankan buat aktif di LinkedIn sih gitu. Aku sendiri mungkin tergantung dari setiap orang lah ya gitu. Mungkin ada orang yang nggak mau terlalu terexpose gitu di sosial media atau mungkin di LinkedIn, that's okay. Tapi kalau misalkan kalian mau cara branding personal branding lebih bagus, buat akun LinkedIn, post setiap achievement. Bisa contoh nih, kalian ikut acara ini, kalian bisa foto-foto, post gitu. Oh, aku belajar ini gitu. Itu akan lebih menarik sih recruiter, karena to be honest aku juga banyak di reach out sama HR sama recruiter dari LinkedIn gitu, kayak kita ada opportunity ini nih, dan perusahaannya juga nggak main-main gitu. Yang menurut aku sangat berguna. Dan about me atau summary itu rangkuman tentang diri kamu gitu, semacam summarize di atas lah ya. Itu semacam kayak impresi pertama gitu. Jadi kalau sebelum baca work experience mungkin baca itu dulu recruiternya. Work experience, pengalaman kamu bukan cuma pengalaman doang, tapi juga tulis achievement kalian selama bekerja itu seperti apa. Kalau ada education, pengalaman studi kalian belajar di mana, universitas mana, nilai kalian, kalau misalnya ada volunteer works atau certification, tuliskan mungkin kalian pernah volunteer di mana, atau mungkin kalian pernah inisiatif ambil sertifikasi apa, karena ada beberapa kerjaan yang butuh sertifikasi juga gitu ya. Dan juga skills kalian itu kalian di lapangan, mungkin ada yang secara hard skill, soft skill, atau mungkin bahasa gitu ya. Dan ini hal-hal yang membuat kalian ditonjolkan ketika kalian mau apply atau pekerjaan. Dan ini analisa CV saya gitu. Mungkin aku blok beberapa contact information, tapi kayak ini ada detailnya gitu ya. Nanti aku coba breakdown satu-satu. Kalau misalnya ini profil menarik, aku bisa langsung hubungi lewat mana kayak gitu. Karena kalian mau apply di e-links gitu ya, atau mungkin dari platform manapun, kadang-kadang tuh mereka ada yang mungkin message kalian lewat platformnya, lewat aplikasinya, tapi ada yang kirim kalian email gitu. Karena belum tentu juga kalau kirim di platform kita nggak bisa baca gitu kan. Jadi ketika kalian lagi aktif cari kerja juga harus make sure kalian buka notifikasinya gitu. Dan kadang cek spam folder, karena aku pernah ada invitation tapi masuk ke spam kayak gitu. Jadi satu hal yang penting juga. Yes. Lalu untuk about me, menurut aku ada beberapa kata-kata, ada beberapa poin yang penting, yaitu kata-kata itu harus relevan sama pekerjaan yang kalian lamar gitu. Menurut aku ini bisa diganti. Kalian kalau lamar pekerjaan yang berbeda-beda, industri yang berbeda-beda, kalau kalian belum tahu kalian mau kemana, menurut aku kalian bisa customize sih gitu. Jangan sampai misalkan kalian mau apply bidang, misalnya contoh nih, kalian mau apply bidang finance, tapi di sini kalian tulisnya lebih ke fokus ke mungkin marketing kayak gitu, atau mungkin education kayak gitu kan, mungkin agak sedikit berbeda. Mungkin kalau kalian mau ke bidang finance, kalian juga tulis di sini kalian kenapa mau pindah ke finance, dan kalian sudah mungkin ambil sertifikasi apa seperti itu gitu. Dan ini kalau aku sendiri ya, aku tuh kenapa aku tulis T1 PRC holder di sini, karena saat aku kemarin mencari kerja baru gitu, aku tuh pengen open ke pekerjaan yang sebenarnya mereka nggak bisa support visa gitu. Jadi dengan aku menunjukkan ini, mereka oh ini orang luar tapi mereka bisa nih langsung masuk. Dan aku tulis training while sales and business development. Aku tulis ini kata-kata yang relevan karena aku tetap mau cari antara business development dan sales, dan aku punya pengalaman berapa tahun di bidang seperti ini. Dan aku di sini punya keahlian apa, dan aku punya tujuannya seperti apa kayak gitu ke depannya. Jadi menurut aku ini juga bagian yang penting buat first impression kalian. Lalu untuk about me, mungkin tadi ya ini ya rumusnya lah ya, kalian juga bisa lihat gitu. Jadi ada adjective ini nanti aku jelaskan di slide selanjutnya. Jadi ini lebih untuk ya inilah ya, about me untuk memahami kelebihan dan kualifikasi kalian secara sekilas gitu, secara 2-3 detik pertama. Dan ini ada urutannya posisi pekerjaan kalian. Kayak tadi aku bilang, kerja sebagai sales business development selama 3 tahun. Untuk skillnya aku mungkin lebih ke pipeline development, cold pitching dan segala macam. Lalu pencapaiannya di sini mungkin aku pernah achieve mungkin the highest deal di perusahaan ini seperti itu. Dan tujuan kalian tuh kemana ketika mungkin kalian misalnya let's say kalian pengen transisi ke sini karena begini, jadi kalian punya satu reason yang kuat kayak gitu. Dan itu menjadi satu hal yang bikin mungkin recruiter juga penasaran. Dan nanti ketika kalian interview itu punya skill yang berbeda lagi. Kalian harus mencoba menjelaskan secara general gitu ya, nggak cuma yang di awam kayak
aku mau masuk bidang ini karena aku mau bertumbuh, ya yang kayak gitu gitu. Karena harus jelaskan, ngejelas kenapa kamu mau memilih di bidang ini dan kontribusi apa sih yang pengen kamu berikan di sini. Lalu untuk penulisan adjektif ya, tadi mungkin ini di rumus ini ada adjektif kayak gitu. Dan untuk di adjektifnya, menurut aku jangan tulis kata-kata yang klise gitu atau mungkin yang kayak aku ini pekerja keras, aku ini mungkin proaktif ya gitu, aku ini jujur gitu. Kayak ya udah jujur gitu, kayak ya semua orang yang apply juga jujur kali gitu kan, atau gimana gitu. Kan nggak ada yang tahu, nggak bisa diukur gitu. Jadi satu hal yang aku pelajari dari dunia profesional itu adalah kalian tuh jangan cuma ngomong kata-kata yang, kalau kita pernah belajar bahasa Indonesia itu ada fakta dan opini gitu ya. Jadi tetap tunjukkan fakta di balik opini tersebut. Jadi adjektif itu mungkin lebih ke opini lah ya gitu ya. Jadi aku bisa bilang boleh penggunaan kata-kata yang kuat gitu, kayak accountable, detail oriented, decisive gitu, tapi di belakangnya tulis nih kata-kata yang bisa diukur gitu. Misal contoh nih, 10 year experience kan, maksudnya kayak ini, tapi dia tulis 10 year gitu, maksudnya dia tulis berapa tahun. Web developer proficient ini kan maksudnya opinion kan, tapi dia tulisnya ada JavaScript, HTML, CSS gitu. Dia tulis itu satu hal yang beneran bisa ditolak ukur gitu, atau mungkin hard skill dia apa kayak gitu. Dan apa satu hal yang penting. Nah, ini ada contoh-contoh yang lain gitu ya, mungkin bisa di research gitu. Kita bisa coba breakdown satu-satu ya. Recent college graduate gitu kan, berarti dia menunjukkan oh dia ini baru lulus kuliah gitu. And that's okay gitu, jangan malu-malu. Kalian ini baru lulus, kalian ini belum punya pengalaman, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa show off, kalian itu bisa stand out di depan orang-orang yang lain yang apply kayak gitu. Dan di sini tuh dia mungkin previous experience-nya, internship di sini, dan dia ini detail oriented and attentive. Tapi ditulis di belakang graduate accountant dengan skill apa nih? Accounting skill, system analysis, spreadsheet proficiency. Jadi beneran ada hal yang bisa diukur, skill yang benar-benar yang dibutuhkan gitu. Dan menurut aku ini customize, bisa kalian atur gitu ya berdasarkan pekerjaan yang kalian pilih gitu. Misalkan nih kalian pengen apply marketing lah ya gitu ya, banyak kata-kata misalnya kayak SEO, analisis kayak gitu-gitu. Kalian bisa pakai AI buat rancang about me kalian, tapi sekali lagi tulis kata-kata yang beneran kalian punya gitu. Jangan kayak misalnya oh aku ini belum pernah belajar SEO tapi aku mau tulis SEO ya, jangan kayak gitu gitu. Tulis yang benar-benar relatable dan being honest aja gitu. Lalu setelah dari about me, ini bagian yang juga penting, yaitu work experience. Kalau dari aku tuh strukturnya agak sedikit berbeda. Mungkin ada orang yang langsung perusahaannya apa, posisinya apa, langsung job desk-nya kayak gitu, masa kayak achievement-nya. Tapi kalau aku personally, aku tuh pengen recruiter ini tahu aku sini ngapain aja kayak gitu. Jadi aku detail. Aku tulis posisi aku apa, business development, perusahaannya apa, di cake periodenya kapan, November 2023 sampai sekarang gitu misalnya. Terus aku tulis nih, mungkin ini nggak banyak orang yang tulis ya, tapi aku sendiri tulis deskripsi perusahaan. Kalian apply ke perusahaan multinasional, tapi ternyata perusahaan kalian tuh, sorry itu saya belum terlalu dikenal lah ya di market. Jangan cake, nggak semua orang tahu cake gitu. Jadi aku jelasin secara satu kalimat aja nih perusahaan apa kayak gitu. Jadi tujuannya apa? Biar rekruternya tahu kamu tuh pernah bekerja di industri apa gitu. Apakah relatable, apakah ini bisa transferable atau tidak, seperti itu. Dan setelah itu aku akan tulis job desk aku di sini apa? Aku own full cycle B2B sales and partnership development ke Indonesian market segala macam. Dan aku tulis juga nih, banyak orang yang lupa tulis di sini pencapaiannya. Aku pernah misalnya drove 300% year on year growth in total sales and average deal size. Aku pernah mungkin kayak naikkan sales selama 300% selama 3 kuartal berturut-turut kayak gitu. Nah, kesalahan kebanyakan orang itu tuh karena mereka nggak tulis achievementnya. Yang mereka tulis itu job description doang gitu. Sedangkan ya kalau kalian masuk ke parkiran itu ya kalian digaji untuk itu, tapi apa yang kalian lakukan lebih ketika kalian udah digaji kayak gitu sih. Itu menggambarkan satu prinsip kalian, apakah kalian itu growth mindset atau fixed mindset gitu. Kayak apakah kalian punya satu pribadi yang pengen bertumbuh terus atau yang kayak ya udah yang penting aku digaji, aku dapat kerja kayak gitu. Dan menurut aku satu hal yang penting sih tergantung dari motivasi masing-masing. Dan ini strukturnya dari kalau kalian tulis tadi aku bilang achievement itu penting ya kan ya. Dan jujur, menurut aku dari CV aku tuh banyak dilihat dari recruiter. Aku beberapa bulan lalu atau banyak interview juga gitu dengan CV aku, dan banyak yang lihat juga bikin achievement, dan mereka banyak nanya soal itu. Dan dari situ menurut aku ngerasa oh berarti bikin achievement itu penting banget. Dan satu kali lagi aku bilang harus bisa diukur, harus ada tolak ukurnya yang jelas kayak gitu ya. Jadi kamu harus tulis apa yang kamu kerjakan, hasil yang kamu capai itu apa. Kalau bisa ada angka lebih baik gitu, 25%, 100% atau berapa gitu. Kira-kira aja, nggak usah detail banget, kamu harus lihat data selama periodenya berapa lama kayak gitu. Kenapa periode penting? Karena ya masa 25% dalam 1 tahun gitu kan, maksudnya kayak lama banget gitu. Misalnya contoh kayak gitu, dalam 3 bulan berarti menunjukkan kalian tuh wah banget gitu. Dan menurut aku 70% dari CV itu bisa ditolak karena ya mereka
angkanya ini tuh mereka nggak ada angkanya gitu, mereka nggak ada apa ya, something yang mereka tunjukkan secara fakta kayak gitu sih. Jadi ini bagian yang penting banget. Lalu education, jangan berkecil hati kalau mungkin ada beberapa dari kalian yang belum punya pengalaman kerja. Menurut aku education juga penting gitu. Kalian memilih universitas tersebut pasti juga satu dengan suatu tujuan baik gitu. Dan ini misalkan nih kalian belum punya pengalaman kerja apa-apa, mungkin kalian malu mau tulis work experience, mungkin kayak belum terlalu banyak. Itu aku dulu sempat kayak gitu. Jadi aku taruh education di atas. Karena aku pengen tunjukin aku ini orang yang lulusan ini loh gitu, dengan jurusan ini, dengan nilai aku segini. Jadi yang paling kalian pengen tunjukkan itu taruh di paling atas gitu. Jadi ini penempatannya juga tergantung dari diri kalian masing-masing ya, gitu ya. Dan menurut aku education lumayan simpel juga, bisa tulis nama universitas, lokasinya di mana, degree kalian tuh apa, dan juga bidang kalian tuh apa, dan tahunnya kayak gimana. Dan kalau misalkan kalian ada, misalnya nih ada yang tadi S3 atau S2 kayak gitu ya, kalian bisa tulis aja project yang pernah kalian lakukan, atau mungkin kalian misalnya papernya tuh kalian rilis di mana kayak gitu, tunjukin aja semuanya gitu. Yang penting kalian ngerasa itu relate dan itu something yang kalian udah perjuangkan selama ini. Ini contohnya ya, mungkin kayak beberapa penulisan lah ya di internet gitu ya. Misalnya kayak dari universitas apa, di lokasi mana, jurusannya apa, dan tahun kelulusannya, dan juga GPA. Menurut aku ini satu trik sih juga gitu sih. Jadi kayak kadang-kadang ada di internet ada yang bilang gak usah tulis tahun kelulusan, nanti takutnya berasa ini orang udah, oh ini orang baru lulus atau gimana. Tapi menurut aku sih doesn't matter ya, aku tetap tulis aja gitu. Karena bagaimanapun caranya mereka lihat kualitas dari diri kita sih gitu, apakah ini orang ada pengalaman atau enggak gitu. Lalu certification atau volunteer works, untuk aku sendiri sebenarnya aku sih nggak punya sertifikasi apa-apa ya gitu. Aku cuma pernah ujian IELTS sekali gitu. Karena mungkin bidang aku juga mungkin nggak gitu butuh certification. Jadi aku lebih fokus ke bagian volunteer works. Tapi ini tergantung dari kalian. Kalau kalian nggak punya juga jangan berkecil hati. Jangan sampai tulis kata-kata yang kalian nggak punya. Lalu bagian skills. Menurut aku tuh lumayan kadang tuh bisa bantu teman aku buat lihat CV mereka, dan ada beberapa orang juga yang maksudnya banyak juga yang mungkin tulis skillnya tuh kayak gini ya, kasih bar gitu kan, skill bar gitu, kayak berapa persen gimana kalian bisa ngitungnya gitu loh, kayak oh ya sekarang aku Mandarin aku 80% deh kayaknya ya, kamu gimana ukurnya gitu loh, kayak emang orang Thailand 100% ya, karena mereka juga mungkin ada beberapa kata yang mungkin mereka juga masih bingung gitu sih. Menurut aku juga ini satu kata-kata yang mungkin harus kalian ubah sih gitu. Jadi menurut aku penulisan itu harus benar-benar baik lagi, harus bisa diukur. Apakah kalian native, professional, intermediate, basic, beginner, atau kalian misalnya pernah ujian nih, lo tulis aja IELTS 7, berarti kan udah ada measurement-nya gitu. Tapi kalau enggak ya tulis aja, oh, aku ini beginner. Kalau misalnya kalian merasa udah oke, mungkin tulisnya kayak conversational, professional, atau kayak gimana, kayak gitu sih. Bisa cari kata-katanya di internet tuh pasti banyak gitu, penulisan katanya enak. Dan untuk skill, itu bisa dibilang tuh ada hard skill dan soft skill. Perbedaannya apa sih? Hard skill itu yang bisa diukur sekali lagi, jadi skill-skill yang mungkin bisa dilatih dan bisa dipelajari secara textbook gitu ya, misalnya coding, graphic design, SEO, finance, project management, atau gimana gitu ya, karena ada certification-nya juga dan mungkin kalian bisa pelajari secara teks. Dan untuk soft skill itu lebih ke keterampilan interpersonal atau yang kalian pelajari ketika kalian terjun di dunia pekerjaan, misalnya communication, leadership. Dan menurut aku nggak usah terlalu over explain lah ya di sini ya, karena ketika kalian terlalu tulis banyak nanti malah rekruternya juga kayak ini orang beneran nih atau cuman kayak claim themselves aja gitu, kayak oh ini bagus dalam berkomunikasi dan segala macam. Jadi tulis yang benar-benar relevan sesuai dengan pekerjaan yang kalian lamar. Ini mungkin overall dari struktur CV, tadi aku udah jelasin ya, dari header, dari work experience, dari education dan segala macamnya gitu ya. Dan hopefully ya ini tips-tips yang bisa membantu kalian lah ya gitu ya, buat dapatkan pekerjaan impian kalian atau mungkin your first step gitu into your career journey gitu. Jadi menurut aku juga penting banget kalian buat gunakan AI, karena kita ini hidup di zaman yang udah enak banget gitu. Aku tuh honest kemarin juga pengen apply beberapa pekerjaan, aku copy job description-nya, aku masukin ke AI gitu. Aku masukin CV aku suruh dia cek misalnya grammar, jangan sampai salah, jangan sampai ada typo, dan kira-kira berapa sih nilai yang kamu kasih buat aku ketika aku apply pekerjaan ini. Yaudah, aku send, dia bilang, oh nilai kamu masih 6 gitu dibanding ini, dan ada beberapa hal yang bisa di fix. Ternyata aku typo yang banyak banget, grammarnya salah banyak banget gitu, dan maksudnya banyak banget hal-hal yang perlu diperbaiki. Contohnya misalnya, aku mungkin balik lagi ya ke CV aku kemarin. Tadinya tuh aku ini periodenya karena mungkin cantik lah ya gitu, aku bikin di sini.
Aku tulis November di sini kayak ibarat kasih garis gitu kan, kayak biar kelihatan bagus gitu lah ya secara desain. Tapi ChatGPT bilang kalau gitu nanti ATS nggak akan bisa scan gitu. Makanya pantesan aku tuh kadang bisa apply pekerjaan yang misalnya let's say otomatis langsung nulis CV kamu, kayak kok nggak pernah kedetek tanggalnya gitu, karena aku nggak tulis dalam sebaris. Jadi kalau AI sih bilangnya sebaris gini ya, tapi menurut aku juga tergantung dari format yang kalian punya gitu, bisa coba cek masing-masing gitu, karena I believe akan berbeda gitu sih. Dan mungkin tadi balik lagi ke sini, AI yang bisa kalian pakai banyak lah ya, kita ada ChatGPT, Cloud, Gemini, atau mungkin Cake gitu, karena kita juga punya ada fitur AI resume checker gitu. Ya bisa sesuaikan dengan lowongan yang kalian itu sih yang kalian apply. Jadi jangan sampai kalian terlalu kaku sampai CV kalian, oh aku ini udah CV yang paling matang nih gitu. Menurut aku bisa diganti sih job description-nya kalau misalkan kalian memang kepengen banget nih satu perusahaan ini. Nah, mungkin itu overall dari semua yang aku bisa share tentang CV gitu ya, dan aku juga ada sediakan format gitu ya. Ini aku nggak tahu nih, aku nggak bisa buat yang kalian bisa copy, tapi ini bisa format yang kalian bisa refer aja lah ya gitu ya. Format CV aku ini ada beberapa bolongan gitu ya. Kalian bisa kopas aja atau gimana gitu. Dan menurut aku di Canva lumayan banyak sih bisa bikin resume gitu ya. Ini banyak banget format-formatnya, dan menurut aku juga nggak ada yang salah, nggak ada yang benar untuk mau kreatif atau mungkin straightforward yang tadi aku bilang. Tapi yang jelas kontennya itu isinya seperti apa. Apakah kalian bisa dengan cukup bisa stand out dibandingkan orang-orang lain kayak gitu. Karena saya sebagai mungkin kerja dengan banyak klien HR gitu ya, satu job application itu pernah aku dapetin, misalnya perusahaan di Indonesia gitu ya, pernah dia masuk 1000 applicants gitu. Ya gimana caranya kamu bisa stand out dari situ. Kadang-kadang ada yang filter langsung dari ATS, atau mungkin ada beberapa hal yang mungkin kurang jelas, mereka langsung remove kayak gitu. Mereka lumayan strict banget pasti buat itu. Jadi saingan pasti berat gitu, tapi menurut aku juga learning by doing sih gitu. Menurut aku ini udah CV versi ke nggak tahu kali, mungkin ke 15 atau ke 20 gitu dari CV aku gitu. Nah aku tuh ganting terus menerus gitu, dan I believe aku bakal tetap update ini juga gitu sih. Dan banyak informasi di internet juga, dan hopefully ya bisa digabung dengan CV workshop yang aku bawaan barusan, bisa membawa satu pelajaran sih buat kalian gitu. Ya, thank you so much. Kamu suka konten kami? Yuk, subscribe dan follow Liho TV.